Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3. Ketika memperhatikan gambar yang ada pada layar handphone kalian, apa yang kalian pikirkan? Iya, kalian pasti memikirkan kerajinan tangan. Kemudian ada yang berpikir tentang gerabah. Iya, betul sekali. Anak-anak masih ingat ya apa itu gerabah? Gerabah merupakan kerajinan tangan yang dibuat dari tanah liat. Banyak dimanfaatkan manusia untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, gerabah ini masih banyak dimanfaatkan di pelosok-pelosok Indonesia ya, pelosok-pelosok Nusantara, termasuk juga di Pulau Madura. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, untuk membahas pertanyaan ini, marilah kalian simak pembelajaran berikut ini sampai selesai ya. Nanti di akhirnya silahkan anak-anak kerjakan tugasnya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sendi. Nah, sendi itu apa sih, Nak? Sendi merupakan persambungan antara dua buah tulang atau lebih, terdiri dari 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati itu tidak memungkinkan gerakan, sedangkan sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan dan sendi gerak dapat digerakkan dengan bebas. Itu merupakan pengertian dari sendi dan jenisnya. Nah, apa saja sih sendi-sendi dalam tubuh kita itu, Nak? Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi engsel dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya pertemuan tulang lengan dan tulang hasta. Tuh, pada yang ditunjukkan pada panah itu merupakan di situ kita memiliki sendi engsel. Yang ketiga ada sendi pelana, dapat digerakkan kedua arah. Contohnya pertemuan tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Di situ terdapat sendi pelana. Yang ketiga ada sendi peluru. Sendi peluru ini dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Dia dapat berputar ya. Kemudian sendi geser dapat digerakkan menggeser. Contohnya pada tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang. Nah, itu merupakan pengertian dari sendi. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, yang gambar yang pertama merupakan ada orang yang berdiri dengan tegak, lurus ya. Yang kedua ada orang yang sedang membungkuk. Orang yang pertama ini, Nak, yang ada pada panah itu merupakan orang yang masih memiliki keadaan tulang yang normal. Sedangkan yang kedua tulangnya sudah tidak normal, artinya sudah membungkuk, sudah ada kelainan tulang. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari apa saja sih kelainan-kelainan pada tulang itu. Oke, silakan disimak. Kelainan pada tulang yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Yang kedua fisura, retak tulang. Yang ketiga osteoporosis. Yang keempat kifosis. Kelima lordosis. Dan yang keenam skoliosis. Itu merupakan beberapa jenis dari kelainan tulang. Nah, pada fraktura dan fisura ini terjadi biasanya disebabkan karena adanya kecelakaan ya, Nak, ya, itu perlu menjadi catatan. Fraktura atau patah tulang itu memiliki 2 jenis, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Tertutup itu artinya tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan untuk fraktura terbuka itu pengertiannya sampai merobek kulit atau otot. Nah, anak-anak mungkin pernah melihat ya di televisi atau lain sebagainya, itu jenis-jenis patah tulang. Jadi ada 2. Nah, lihat yang gambar misalnya disajikan di sini. Pada gambar pertama itu contoh tulang yang sempurna, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kecelakaan atau kelainan.
Dan yang kedua itu memiliki, dia patah ya, patah. Kemudian yang ketiga itu patahnya dia sampai terbuka, sampai menyenggol kulit atau otot kita. Kemudian yang selanjutnya ada fisura atau retak tulang. Nah, itu contohnya fisura. Fisura itu tidak sampai patah, namun terjadi keretakan pada tulang-tulang kita. Itu disebut kelainan fisura, seperti yang ada pada lingkaran ini ya nak, itu kelainannya. Oke, yang selanjutnya ada osteoporosis. Apa sih itu osteoporosis? Nana pernah dengar ya? Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang nih yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Nah, biasanya osteoporosis ini terjadi karena faktor usia ya nak. Biasanya ketika sudah tua, makanya dianjurkan untuk minum susu yang berkalsium tinggi. Itu karena tubuh kita tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal, begitu. Maka terjadilah kelainan tulang yang disebut osteoporosis. Nah, seperti yang disajikan pada gambar. Yang sebelah kiri itu tulang normal. Tulang normal itu berisi padat. Namun untuk tulang yang tidak normal itu tidak padat seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, itu ya, tulangnya keropos, di dalamnya terdapat bolong-bolong, anggap seperti itu. Anggap seperti sepong ya, ketika sepong itu kuat, nyaman digunakan, tapi ketika tidak kuat, sudah tidak penuh, sudah tidak padat, maka tidak nyaman digunakan. Sama halnya dengan tulang, gitu, seperti itu. Itu tulang normal, dan yang di sebelah kanan tulang yang sudah tidak normal, sudah keropos. Hal tersebut dapat mengakibatkan kelainan tulang yang disebut osteoporosis ya, atau pengeroposan tulang. Oke, yang selanjutnya ada kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang membengkok ke belakang. Nah, tulangnya lebih condong ke belakang, itu disebut sebagai kifosis. Kemudian yang kedua ada lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis merupakan kelainan tulang yang sikap duduknya lebih condong ke depan. Kalau tadi kifosis ke belakang, kalau lordosis dia membongkoknya ke arah depan. Ini seperti yang ada pada gambar ya. Ketika anak-anak posisi duduk ketika belajar terlalu membungkuk, maka akan terjadi kifosis. Sedangkan ketika anak-anak terlalu tegak sampai dada kita tertekan ke depan, maka yang terjadi adalah kelainan tulang lordosis. Seperti itu. Yang selanjutnya ada skoliosis. Apa itu skoliosis? Nah, skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membongkok ke arah samping tubuh. Nah, anak-anak pernah belajar seperti itu? Belok, badannya itu tidak nyaman, kadang-kadang merasa nyaman seperti itu, padahal kenyamanan itu justru merusak tulang kita yang mengakibatkan kita akan mengalami kelainan tulang yang disebut skoliosis. Nah, ketiga posisi duduk ini tidak tepat ya anak-anak sekalian, dapat mengakibatkan kelainan tulang. Jadi anak-anak harus menghindari ketiga posisi duduk ini. Kemudian, bagaimana sih cara duduk yang tepat? Oke, sekarang kita bahas. Perhatikan gambar berikut ini ya. Posisi duduk mana yang sebaiknya anak-anak gunakan ketika anak-anak sedang belajar atau melakukan aktivitas lainnya. Posisi duduk yang pertama dan kedua itu posisi duduk yang tidak tepat ya nak, yang dapat menyebabkan kelainan tulang belakang. Sedangkan posisi duduk yang ketiga itu merupakan posisi duduk yang terbaik. Jadi kita harus lurus ya, tulang kita tidak berbengkok baik ke depan, belakang maupun ke samping. Maka itu adalah posisi duduk yang baik untuk tulang kita. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Tugasnya silahkan anak-anak bukakan LKS-nya ya. LKS silahkan dibuka halaman 30. Kerjakan yang bagian A menjodohkan 1-5 dan bagian B pilihan ganda. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.